Sekarang zaman digitalisasi, jadi YouTuber, jadi TikToker, orang bisa kaya. Cuma modal cuap, subscriber banyak, kaya. Makanya kreativitas, makanya anak muda itu harus kreatif. Bedu kalau pergi, terbelah, mat encik. Harus kreatif jadi anak muda. Makanya dalam kita mau melangkah ke depan, kita harus tahu diri saya ini bagaimana. Kita harus tahu, kita harus bisa nilai diri kita ini. Nyolongnya kuliah, sekolah kata mat, bekerja, kerja. Apakah ke PNS? Ada nggak saya jiwa sebagai pegawai negeri sipil? Karena dulu saya juga ditawarin dulu kerja di pegawai negeri. Bahkan pernah ditawarkan masuk ke zaman dulu STPDN. Saya tanya sama orang tua saya, ini sekolah bu ya, ini sekolah pemerintah. Nah, terus itu dibiayain semua sekolah gratis, sekolah negara. Nah, terus selesai itu kemana ya? Nah, kalau saya tamat dari STPDN, dilempar ke daerah mana? Minimal jadi sekcam, sekretaris camat. Nah setelah jadi camat kemana ya? Jadi camat. Nah, begitu camat saya terdiam tuh. Kenapa terdiam? Saya pikir jadi camat, apakah cocok saya jadi seorang camat? Maksudnya harus pasang biwawa, harus jaim. Sedangkan saya bukan tipe orang yang jaga image alias jaim. Saya apa adanya. Saya bilang enggak cocok. Dan saya pikir pegawai negeri berangkat jam 8 pagi, jam 4 pulang, berangkat jam 8 pagi, jam 4 pulang sampai pensiun. Begitu aja. Sedangkan saya nggak betah. Saya mau orang bebas. Makanya saya nggak mau masuk pegawai. Makanya kita harus kaji dulu diri kita apa. Kemudian kita punya keahlian apa? Seperti disampaikan tadi, karena saya punya keahlian di bulu tangkis, saya geluti bulu tangkis itu sampai mentok sampai di mana. Karena kalau di luar negeri, di Eropa, orang tidak menanyakan Anda gelarnya apa. Tidak ditanyakan Anda gelar apa. Apa skill Anda? Apa pengalaman Anda? Apa yang Anda bisa berikan di perusahaan kami? Kenapa Anda berani lamar di perusahaan kami? Itu yang ditanyakan. Kalau ditanya empu gelar, pedumboh gelar, ditanya enggak? Indonesia gelar lebih panjang, maaf soalnya kosong dulu. Jadi skill, apalagi ke depan ini 5-10 tahun ke depan ini sudah lain ini. Barang siapa yang tidak mengikuti perkembangan zaman, dia akan ketinggalan nanti. Sudah sistem digitalisasi ke depan ini, udah pakai internet dulu. Sekarang aja kalau tak besar kayak saya di Jakarta, ini anak saya 2 ditinggal Jakarta, 2 orang. Yang satu kelas 2 SMA perempuan, yang satu masih SMP. Dia hanya dengan pembantu dan kakak ipar saya berdua. Nggak ada susahnya dia, ditinggal oleh orang tuanya, malah senang. Kenapa senang? Karena sekarang ini sudah apa-apa satu genggaman di handphone. Dia mau mesen makanan apa, tinggal GoFood, kirim datang ke rumah, bayar. Sekarang udah emang. Nah begitu juga di sini. Maka saya bilang kalau orang ada yang hobi entrepreneur, bisa, kenapa enggak? Nah, cuma di sini di Melawu ini saya lihat nih anak-anak mudanya budaya ikut-ikutan. Nah aku buka kafe kalau rame, pokoknya kafe mendung mau buka. Karena di sini budayanya ikut-ikutan, tidak ada mau berpikir coba hal-hal yang baru. Dulu masa dulu lagi heboh-hebohnya masuknya handphone, semua buka konter handphone sama SIM card, jual kartu. Ya. Tanya jid lahi kampung,
tapi pikiran berkota cuy. Ya dia lahir kampung, lu lahir kampung tuh, tapi pikiran kayak mengampung. Buka wawasan cuy. Apalagi kalau orang suka jalan-jalan, mungkin yang ada rezeki nih, yang suka pergi berlibur ke Jakarta, ke Medan atau Hong. Liburan, tapi dalam liburan tuh lihat, karena kayak begah aja, lepu dah kalon. Nanti lepu dah kalonnya ada pulau rezeki ini meh. Jadi waktu tahu kampung, oh waktu kerja ini kita buka usaha ini cocoknya. Jadi begitu dia. Jangan hanya liburan haru-haru kok. Karena saya suka liburan, saya orang traveling, jalan-jalan dengan keluarga ya. Jadi saya ke Kalimantan, kenapa saya bisa jadi pemain tambang? Saya bukan basic tambang kok. Tapi di saat saya ke Kalimantan, oh ini batu bara, oh ini kerjanya. Bulan saya ada teman, saya tanya gimana kerjanya, gimana ini, gimana. Saya mau nanya, makanya saya nggak pernah malu. Saya tidak malu mengatakan kalau saya memang tidak bisa. Tapi saya tidak pernah mengatakan saya tidak mampu. Ya, saya tidak malu mengatakan saya tidak bisa. Tapi saya tidak pernah mengatakan sesuatu kepada orang itu saya tidak mampu. Nah, itu beda. Yang hanya mampu berarti bukan keputusan, tidak mau berusaha. Kalau kita mengatakan kita tidak bisa, kita belajar mau bisa. Yang hanya mampunya kehanalin. Sama juga dengan orang bodoh, dengan orang malas. Kalau orang bodoh, kalau dia mau belajar, dia bisa pintar. Kalau orang malas, dia pintar, dia tidak bisa hidup. Karena bohong. Mau deh, dia begat juga bodoh, tapi mau belajar daripada jadi orang pintar malas. Anu deh. Ya, adik-adik semua. Jadi harus ada motivasi buat diri sendiri. Jadi kita kaji dulu. Lun ho, pu hobi lun. Yang kerja lun punah kelebihan. Jadi kita kaji dulu. Saya kasih bilang tadi, saya orang olahraga, kok bisa ke tambang. Saya pernah kuliah di Perbanas, bagian manajemen keuangan perbankan. Semestinya secara basic kan kerja di bank.